Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, terkhusus buat saudara Riki dan Elis, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah pemberkatan saudara berdua hari ini, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Dalam bahasa Batak dikatakan, diulahobawaima natama tu parkihutana, lausongoni paropuani tuhamuliana. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, apabila kita membeli obat atau makanan atau barang-barang yang lain, biasanya di sampulnya atau di kulitnya atau di bungkusnya ada tertulis expire atau masa berlaku daripada barang itu. Artinya kalau itu dipakai setelah lewat dari tanggal yang telah tertulis di sana, obat itu bukan lagi menjadi obat, tapi itu akan menjadi racun. Makanan itu bukan lagi menyehatkan, melainkan itu juga akan membawa penyakit. Demikian juga barang-barang yang lain, kalau sudah lewat masa expire-nya, maka itu akan membawa petaka atau bencana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam pernikahan, di sana ada tertulis bahwa pengantin laki-laki yang bernama si ini, pengantin perempuan bernama si ini, tanggal lahirnya diberkati tanggal sekian, di gereja tanggal sekian, tapi tidak ada tertulis di sana pernikahan ini berlaku sampai tahun sekian. Tidak ada tertulis itu. Tapi di sana dituliskan diberkati tanggal sekian, dan itu akan tetap selama mereka hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu, lembaga pernikahan itu adalah lembaga yang kudus dan sakral yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi sekalipun itu ditetapkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa dalam pernikahan itu tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Demikian yang dilihat oleh Paulus di jemaat Korintus. Ada masalah dalam kehidupan pernikahan mereka. Karena Korintus itu berada dalam satu tempat yang begitu ramai, dikunjungi dari berbagai bangsa, suku, dan mereka sama-sama mengadu nasib dan mencari rezeki. Yang mereka pentingkan adalah uang, yang mereka pentingkan adalah rezeki. Maka sekaligus juga di sana mereka membawa aliran kepercayaan mereka. Ditambah lagi dengan kepercayaan orang Korintus yang percaya kepada dewa Arkelis atau dewa kesuburan. Ini mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu. Sehingga tantangan terberatnya adalah banyak pernikahan atau keluarga-keluarga Kristen pada saat itu yang tidak memelihara kesetiaan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, tantangan yang terjadi di Korintus itu saya lihat juga di Pulau Batam ini menjadi tantangan tersendiri, hampir sama. Kalau kita baca-baca di media massa bahwa belakangan ini tingkat perceraian itu semakin meningkat katanya. Kita baca-baca lagi bahwa banyaknya suami atau istri yang tidak setia lagi dalam pernikahan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita lihat Pulau Batam itu berbagai suku, etnis, budaya, berbagai orang datang ke Pulau Batam ini. Dan mereka juga sekaligus menjadi rekan-rekan kita.
teman kita bekerja. Tentunya dalam interaksi seperti itu banyak hal yang mereka atau yang kita diskusikan dengan mereka, sehingga itu sedikit banyak mempengaruhi pola pikir kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua yang hadir di tempat ini, supaya hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Ada catatan yang perlu kita perhatikan, bahwa Paulus tidak katakan hendaklah suami menagih haknya dari istrinya. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi hendaklah suami memenuhi kewajibannya. Kewajiban. Tanggung jawab daripada seorang suami kepada istri. Kewajiban itu apabila dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, secara otomatis istri telah menerima haknya. Demikian juga apabila istri melakukan kewajibannya kepada suaminya, maka secara otomatis suami juga sudah menerima haknya. Tidak perlu lagi ditagih, tidak perlu lagi diperdebatkan, melainkan mereka sudah sama-sama menikmati indahnya keluarga. Suami telah merasakan bagaimana indahnya punya seorang istri, dan istri juga merasakan indahnya punya suami. Apabila mereka sama-sama melakukan kewajibannya. Kewajiban itu berbagai macam. Sebagai seorang suami, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu adalah kewajiban. Maka seorang suami, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dalam pernikahan itu dia akan hidup juga untuk istrinya. Demikian juga istri harus memahami bahwa setelah pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan, istri tidak lagi berpikir bahwa dia hanya sendiri, tetapi hidupnya sebahagian adalah hak daripada istrinya, suaminya. Inilah makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama, kalau suami diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi, maka konsep pemahaman kita adalah konsep ajaran Kristen, bagaimana seorang suami belajar untuk memahami, menerima keberadaan daripada istrinya. Kalau sebelum menikah ada sebutan yang mengatakan, pilihlah perempuan-perempuan yang kamu kenal untuk menjadi istrimu ini, kan? Tapi setelah menikah tidak lagi sebutan seperti itu. Terimalah istrimu dalam setiap kelemahan dan kekurangannya. Yang pasti Riki, bahwa si Elis ini bukanlah manusia sempurna. Saya yakin itu, dia tidak akan sempurna. Dan nanti setelah dalam pernikahan itu, lambat laun kamu akan melihat, inilah kelemahan istriku. Inilah yang tidak cocok dengan saya. Bahkan mungkin apa yang kamu hindarkan selama ini, sifat yang kamu hindarkan selama ini, bisa kamu temui dalam diri si Elis. Apalau menuju goro aku pangalahon ni coloma. HP ikut dapat tahu di inat takon. Tantangan itu, Riki. Oleh karena itulah dikatakan, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, hendaklah suami mengasihi istrinya sedemikian. Kristus mengasihi kita bukan karena kita orang yang kudus. Kita dikasihi oleh karena kita orang-orang berdosa, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Dan di sana dia mau menyerahkan hidupnya sebagai tebusan atas kita. Sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan dan pewaris kerajaan Allah. Itulah dasar dari pernikahan Kristen itu. Oleh karena itu, mulai pada hari ini,
si Riki diminta oleh Tuhan untuk mempelajari kelemahan daripada pasanganmu. Setelah kamu lihat, setelah kamu temukan, gak usah kau posting di Facebook ya. Ya kan? Jangan kau katakan statusmu di sana, saya kecewa. Lasudian nomor foto deh. Gak usah diposting di sana. Gak usah dikasih tahu sama orang lain. Kalau mau kasih tahu aja pendeta ya. Ya kan? Sama pendeta aja dikasih tahu. Sama bapak sama mama gak usah dikasih tahu. Ya. Tapi setelah kamu lihat itu, justru yang diharapkan dari dasar kelemahan itu, kamu akan semakin mencintai istrimu. Kamu akan semakin mengasihinya. Bukan sebaliknya, semakin membenci. Ternyata setelah kamu lihat kelemahan itu, lalu kamu akan berkata, Elis, untuk kelemahanmu itulah aku ada menjadi suamimu. Boleh konomui? Bisa ya? Bisa ya. Ingat Elis ya, dia sudah janji sekarang bahwa dia akan mengatakan untuk kelemahanmu itulah dia ada menjadi suamimu. Demikian juga Tuhan menginginkan supaya jemaat itu tunduk kepadanya. Jemaat diharapkan untuk tunduk dan setia kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Tuhan yang telah dinyatakan terlebih dahulu kepada kita. Maka apabila si Riki telah menyatakan kasih seperti yang saya katakan tadi, maka secara otomatis firman Tuhan berkata, seorang istri harus menghormati suaminya. Harus tunduk kepada suaminya. Kata tunduk bukan berarti masalah jabatan dan status. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam pernikahan. Tapi dalam pernikahan itu berlaku bagaikan dua sisi mata uang. Kalau hanya satu sisi, uang itu tidak berarti. Dan itu tidak disebut uang. Tapi karena ada dua sisi di sana, maka dia punya nilai. Demikian juga dalam pernikahan, suami tanpa istri, dia tidak ada apa-apanya. Istri tanpa suami juga, dia juga tidak punya arti. Tapi dalam pernikahan itu, suami dan istri harus benar-benar hidup menyatu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tuhan. Molo adong dope paropuan naso mangargehon suamina, hape nunga tu kolong rohani suamina mamereng ibana, dang halakaris tebede. Naso iboto ino mama bilang ya kanadinggan. Tapi secara otomatis firman Tuhan berkata, seorang istri yang telah menerima kasih daripada suaminya, maka secara otomatis dia akan menghormati dan tunduk kepada suaminya. Oleh karena itu, kepada saudara berdua melalui pernikahan, pemberkatan yang akan saudara terima pada hari ini, lakukanlah kewajiban. Kewajiban seorang suami adalah mengasihi istrinya. Kewajiban seorang istri menghormati dan tunduk kepada suaminya. Tidak ada yang lain yang bisa mempersatukan kehidupan keluarga itu selain daripada firman Tuhan. Memang banyak yang kita cita-citakan, banyak yang kita harapkan dalam pernikahan. Tetapi tanpa didasari oleh firman Tuhan, semuanya itu akan menjadi ancaman dalam keretakan keluarga. Lam gudak pehepeng dang boy dohonon lam berbahagia keluarga. Lam tibobe karejo manang jabatan dang boy dohonon lam langgeng kehidupan di keluarga. Bahkan jabatan itu menjadi masalah dan bumerang. Karena apa? Semakin tinggi jabatan seseorang, maka pengabdiannya juga bagi pekerjaannya semakin menuntut waktu dan energi yang lebih besar. Tetapi itu tidak dilarang oleh firman Tuhan. Justru harus diimbangi, semakin tinggi jabatan kita, maka semakin bijaksanalah mempergunakan waktu yang ada demi kelangsungan kehidupan keluarga kita. Kami juga berdoa supaya saudara berdua dalam pekerjaan, dalam karir semakin meningkat. Tapi jangan itu menjadi masalah dalam kehidupan keluarga. Karir dan juga jabatan itu hanya pelengkap
dalam kehidupan keluarga. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita membangun kehidupan keluarga kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara berdua dalam kehidupan keluarga ini. Ingat, dalam counseling pranikah ada satu kata daripada si Elis, ya kan Ricky? Semuanya bisa saya maafkan, kecuali. Tahu kan Ricky? Oke, catatlah itu ya. Kalau ada yang penasaran kecualinya itu apa? Anotik kimadoko selamat. Ahai kecuali ini nauman dotu sirikion. Dingo imana de perayat ya. Ya kan? Semuanya bisa saya maafkan kecuali ini. Dan saya yakin itu tidak akan pernah terjadi dalam keluarga yang akan terbentuk hari ini. Tuhan menolong saudara berdua. Tuhan memberkati saudara. Demikian juga kedua belah pihak orang tua daripada calon pengantin. Karena Tuhan menolong orang tua untuk tetap mendoakan, memberikan nasihat kepada kedua mempelai pada hari ini, sehingga mereka dapat menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga pihak para anak dan pihak perboru, bagi masyarakat dan juga bagi gereja. Mari kita tetap berdoa untuk kedua mempelai, sehingga mereka menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa.